Mau belanja? Mari di baitutaunstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa udzakiru nafsi wa iyyakum ayyuhal ahibbah bi kalamillah fi muhkami tanzili haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah bosan untuk bersyukur kepada Allah, karena mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang senantiasa berusaha untuk pandai bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, in tashkuruhu yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, yakni atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah meridai kalian. Allah akan melimpahkan cinta dan kemudian menjauhkan hamba-hambanya dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar kemudian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba melebihi ilmu. Jika kita perhatikan para nabi Allah, para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menganugerahkan kepada mereka anugerah yang kemudian terus-menerus disyukuri oleh hamba-hamba terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi dan rasul. Melebihi ilmu, mereka sangat bersyukur dengan anugerah dan karunia ilmu yang diberikan kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu sebagai tolak ukur keselamatan dunia dan akhirat. Dan sekarang kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendapatkan meraih ilmu. Dan jangan pernah berpikir bahwa ilmu yang akan kita pelajari atau memang mungkin dalam pandangan sebagian orang itu sederhana, biasa-biasa saja. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, wahai hamba-hamba Allah. Bisa jadi yang dianggap ringan dan mudah ini adalah memasukkan kita ke dalam surga Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi SAW. Jangan pernah, sungguh kalian jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kitabullah, menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur kebaikan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikannya sebagai tolak ukur kedekatan antara Allah dengan hambanya. Ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Maka itu yang ingin saya sampaikan pertama kali kepada antum sekalian dalam nasihat yang singkat ini, insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, ahibati fillah, bahwa kita pun harus bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan hati yang masih bisa merasakan kebaikan. Karena kalaulah kemudian hati ini berada
di dalam keadaan yang sangat buruk, bahkan waliyadzubillah hati yang mati, hati yang tidak lagi bisa terkena atau terdampak oleh perbuatan yang kita lakukan, sehingga dia tidak bisa merasakan kebaikan, dan dia juga tidak bisa kemudian merasa tersakiti oleh keburukan yang dilakukannya. Maka dia tidak akan pernah di sini, atau tidak akan pernah tertarik kemudian untuk duduk dan belajar, mempelajari kitab Allah. Karena mereka-mereka yang mau dan masih mau untuk belajar adalah mereka-mereka yang masih memiliki kehidupan di dalam hati dan jiwanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita, memanggil kita kepada perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati dan jiwa, agar kebaikan yang diturunkan oleh Allah itu bisa bermanfaat bagi setiap dari kita. Istajibu lillah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab panggilan Allah, istajibu. Karena Allah terus menerus, begitu juga dengan Nabinya Muhammad SAW, terus menerus menyeru kita, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jika mereka, Allah dan Rasul, menyeru kalian kepada perkara-perkara yang membuat kalian hidup, membuat jiwa dan hati kalian hidup, sehingga kemudian bisa merasakan nikmatnya amal saleh dan tersakiti oleh buruknya kemaksiatan dan dosa. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Mereka-mereka yang berbahagia karena kebaikannya dan tersakiti karena dosanya, bahwa mukmin, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita keinginan untuk mendekat kepada kitab Allah. Dan kemudian ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Al-Quran, kitabullah, itu hanya akan menempati hati yang kemudian dipenuhi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mempelajari Al-Quran namun kemudian dia tidak menjaga keadaan iman yang ada di dalam dadanya, maka Al-Quran seringkali kemudian bukan menjadi hujjah untuk menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat, tapi justru kemudian menjadi hujjah untuk mengadab dan menghancurkan kita. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu adalah hujjah bagimu, yakni yang menyelamatkan dirimu. Syafi', pemberi syafaat. Musyaffa', yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Tapi bagi mereka yang kemudian menerima Al-Quran dengan hati yang betul-betul dipenuhi dengan iman, karena hati seorang mukminlah yang kemudian akan membuat manfaat, asar dari Al-Quran itu muncul pada anggota tubuh, sehingga dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Banyak orang-orang yang tidak beriman hafal Al-Quran. Banyak tidak? Banyak. Antum kalau berjumpa dengan beberapa orang di negeri-negeri kafir itu, antum akan terkaget-kaget. Pengetahuan mereka tentang Al-Quran jauh lebih baik dari kebanyakan kaum muslimin. Hafal beserta tafsirnya. Kafir. Tapi tidak ada manfaatnya bagi mereka. Tidak ada gunanya. Sehingga kita juga jangan kemudian merasa, wah sudah luar biasa. Belum. Al-Quran akan menjadi keluar biasaan, akan menjadi sesuatu yang sangat besar bagi seorang mukmin ketika dia masukkan ke dalam dadanya, dan pintu masuk Al-Quran ke dalam hati itu adalah iman. Makanya kun sahib akidah, jadilah orang yang memiliki akidah yang benar, agar dia faham apa yang harus dia lakukan dengan kitab Allah. Ya, ini harus diingat baik-baik jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kemudian jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang menyempurnakan keimanan di dalam dadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu hidayah bagi diri. Ini diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa mereka-mereka yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hati. Makanya kita temukan banyak orang. Ini sebagai pengingat bagi kita semuanya, termasuk diri Anda sendiri. Banyak orang yang begitu luar biasa dengan Al-Quran, baik hafalannya dan yang semisalnya, tapi kita tidak melihat asarnya pada jawarih, pada anggota tubuh. Maksiat masih jalan, mulut masih menyakitkan, mulut masih pedas, mulut masih dipenuhi dengan ghibah, waliyadzubillah. Tidak ada manfaat. Bahkan Al-Quran hanya akan memperberat hisabnya nanti di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak akan pernah disadari kecuali oleh orang-orang yang takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu kembali kepada iman. Kembali kepada iman. Jangan kemudian kita menghabiskan waktu untuk Al-Quran, tapi semata-mata kemudian Al-Quran hanya akan menjadi hujah atas diri kita. Jangan. Dan itu yang tidak diinginkan di dalam agama ini. Ahibati fillah. Kemudian ahibati fillah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Di antara perkara yang semestinya menjadi perhatian setiap dari kita ketika kita berada di jalan yang mulia ini, di jalan talabul ilmi ini, khususnya mempelajari kitab Allah, ya, itu adalah kita senantiasa kemudian menjaga keadaan kesehatan setiap hati yang ada di dalam tubuh kita, atau hati yang ada di dalam tubuh kita. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kesehatan tubuh, ya, kesehatan tubuh ataupun kesehatan hati seseorang itu terletak kuncinya pada beberapa perkara. Yang pertama, jadi barulah kemudian hati ini menjadi hati yang sehat dan bermanfaat bagi pemilik, sehingga ilmu bisa masuk, amal soleh bisa keluar darinya. Itu yang pertama, jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah al-himyah. Al-himyah. Al-himyah itu adalah menjaga hati dari seluruh perkara yang menghancurkannya. Kalau bahasa kesehatan sekarang, himyah itu artinya diet. Antum kalau diet itu apa? Jemaah? Bukan sahib diet antum, ya. Menjauh dari perkara-perkara yang memadaratkan dirinya. Betul tidak? Yang bisa bikin gemuk. Yang bikin gemuk itu tidak bagus. Ini gambarannya. Begitu juga dengan hati. Sekarang antum ingin hati antum baik, tapi antum tidak menjauh dari perkara yang menghancurkan dirinya. Antum sedang ngelamun, sedang mimpi. Dan hati tidak akan pernah menjumpai kesehatannya. Tidak akan pernah. Harus himyah, harus. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Karena menjaga hati dari perkara yang menghancurkan itu tidak mudah. Apalagi di zaman fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, istikhrajul maddah. Mengeluarkan bagian-bagian yang sudah rusak dari dalam hati. Antum kalau kepala berat, pusing, punggung sakit, biasanya diapakan? Kalau pengobatan secara sunnahnya bagaimana? Bekam. Kenapa bekam itu bermanfaat? Karena dia mengeluarkan yang rusak dari dalam tubuh.
Yang rusak ini akan digantikan dengan yang baik. Jika ada bagian kedengkian dalam hati antum, buang, jangan disimpan. Jika ada bagian kesombongan dalam jiwa antum, buang, jangan disimpan. Karena selama penyakit-penyakit ini masih ada di dalam hati, maka tidak akan pernah hati menjumpai kebaikan. Istikhrajul madah, keluarkan. Ya, aneh kadang-kadang kita ini nyimpan penyakit memang. Betul tidak jemaah? Kita suka nyimpan penyakit? Jemaah? Nanti berobat kalau sudah sakit. Baru bro. Padahal sakit itu bisa dicegah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Keluarkan yang berbahaya, kuras, bersihkan dengan cara-cara yang dibenarkan. Keluarkan. Begitu juga dengan hati. Yang terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, aklu ma yanfa'uhu. Memakan apa yang bermanfaat bagi hati, atau ma yanfa'uha. Memakan sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini, dalam perkara hati yang bermanfaat bagi hati. Dan perkara yang paling bermanfaat kemudian, kata para ulama, bagi hati yang memiliki ta'thir yang ajib terhadap hati apa? Zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ya, dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Toha, ya, ayat yang ke-123. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan 124. Jamaah, ya jamaah, mana mushafnya? Katanya mau belajar Al-Quran. Belum dibagi. Oh, belum dibagi. Ya, mushaf ini portable. Ya, Quran yang ada di, jangan dijadikan pajangan Quran di dalam HP. Ya, lambangnya saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kemudian? Ayat 124-nya, "Wa man a'rada an dzikri." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka mereka yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka, ya, akan mendapati, menjumpai kehidupan yang sempit, yang sulit, jiwa yang sempit, hati yang sempit. Dan kemudian pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebagaimana dia buta ketika di dunia dari melihat kebaikan, kebenaran kitab Allah. Dia buta dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan Al-Quran, ataupun meninggalkan cara mengingat Allah yang lainnya. Sehingga jangan jadikan Al-Quran itu sekedar lantunan di lisan, tapi masukkan dia ke dalam hati. Karena jika hanya di lisan, jamaah rahmatullah Allah, yang mudah-mudahan jamaah atau hadirin yang hadir akan bermunculan insyaallah taala para penghafal Al-Quran. Insyaallah, amin, ya. Ya. Setahun itu bisa menjadi penyebab, rahmatullah Allah. Setahun itu bisa menjadi wasilah. Jangan remehkan kebaikan, kata Allah. Ya, bisa jadi wasilah. Tapi kalau itu terjadi kemudian, jangan hanya jadikan kitabullah itu di lisan, tilawatan, cuman di sini. Tapi masukkan ke dalam hati. Ya, karena jika tidak, maka mereka yang hanya melantunkan kitabullah tapi hatinya jauh dari Al-Quran, dengan tidak ikhlas di dalam membacanya dan seterusnya,
mereka lah yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kan katanya setengah jam 40 menit insyaallah taala ya. Beliau nanti Ustaz kan tadi dilanjutkan oleh Al-Ustaz Randy hafizahullah taala insyaallah taala. Dan yang terakhir insyaallah taala jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala ya, ketika seseorang kemudian mengharapkan kebaikan di dalam perjuangannya untuk mempelajari kitab Allah, maka jadikan salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya sebagai pedoman di dalam perjalanan. Itu sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada dua sahabat yang mulia yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dan Abu Dzar ya Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah SAW berwasiat kepada keduanya mengatakan, yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya. Dan kalau antum sering mendengar hadis ini ya, dan kemudian antum merasa sudah paham, berarti antum belum paham. Paham maksudnya? Banyak kan orang dengar hadis, oh imam hadis sering dengar, seakan dia paham, itu menunjukkan dia tidak paham apa-apa. Kalau dia paham tentang sabda Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah mengatakan saya pernah dengar hadis ini. Tapi dia akan selalu mengambil ibrah, mengambil pelajaran kembali, menghidupkan hatinya dengan hadis yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Iya, begitulah semestinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak pernah bosan dia, baik itu dengan kalamullah ataupun dengan kalam Rasulullah SAW. Ya, di mana Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, wahai para pembelajar Al-Quran, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Itu wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Takwalah kepada Allah. Antum hidup di dunia darul bala, tempat di mana Allah menguji iman, menguji hati. Maka tameng antara ujian Allah dengan hati kita agar hati ini kemudian tidak hancur di dalam ujian adalah ketakwaan kepada Allah. Jangan bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Jangan anggap kemaksiatan itu remeh dan kemudian jangan coba-coba kalau antum ingin selamat. Sebagian penghafal Al-Quran yang Allah hilangkan pandangan matanya, mereka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena mereka merasa lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli kehilangan pandangan mata. Karena mereka tahu dengan hilangnya pandangan mata, hati mereka lebih terlindungi, sehingga Al-Quran itu terjaga di dalam dada mereka. Iya, ini bukan kisah 1-2 orang, ribuan orang. Tapi bagi yang matanya masih bisa melihat, bertakwalah kepada Allah. Karena penghancur ketakwaan itu pandangan mata. Pandangan mata. Ya, pandangan mata. Penghancur ketakwaan itu pandangan mata. Dan ketakwaan itu di mana saja. Antum di hadapan orang, antum di dalam kamar antum, sendirian di tengah-tengah manusia yang banyak, bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, "Atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutkan, ganti keburukan yang kalian lakukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kita harus ingat jamaah rahmatillah Allah, bahwa Al-Quran hanya Allah berikan kepada mereka-mereka yang berhak mendapatkannya. Dan mereka orang-orang baik. Bahkan Allah menggunakan kata istofa. Allah memilih. Di antara sekian Allah pilih yang terbaik untuk mendapatkan warisan kitabullah. Iya kan?
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kami berikan Al-Qur'an kepada yang kami pilih di antara hamba kami. Meskipun Allah kemudian menyebutkan sifat-sifatnya. Di antara mereka ada yang membalimi diri mereka sendiri. Ada yang muktasid, ada yang pertengahan, pahala dosa. Kalau bahasa kita 50-50, seimbang. Di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat. Dan ahli tafsir mengatakan setiap dari jenis manusia ini akan mendapatkan bagian Al-Quran sesuai dengan keadaan. Yang terbaik siapa? As-sabiq bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Yang selalu mengedepankan kebaikan dan menghapuskan jejak dosa mereka dengan kebaikan. Makanya sibuk dengan kebaikan. Jangan sibuk dengan yang lain. Jamaah, jangan sibuk dengan yang lain. Kalau antum ingin mendapatkan kebaikan kitabullah. Dan yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan adab, ini yang disebut dengan adab. Dan adab adalah kunci yang menyempurnakan ilmu seseorang. Makanya jamaah rahmatullah Allah, para ulama itu sibuk dengan perkara yang satu ini. Beda antara kita dengan para ulama. Kalau para ulama sibuk dengan akhlak, kita sibuk dengan apa jemaah? Kalau ulama itu sibuk dengan akhlakul karimah, kalau kita sibuk dengan apa? Dengan sayyiat. Dengan keburukan. Al-akhlak as-sayyi'ah. Iya. Gibah, caci maki, cibir. Iya, bahkan guru mereka sendiri digibahi. Betul tidak? Jemaah. Kenapa gak ada jawaban? Jangan bilang abstain ya. Iya, faktanya begitu. Ini manusia-manusia yang tidak ada manfaatnya nih. Iya, anak katakan seperti ini. Dan bukan pendapat anak, bukan. Memang gak ada manfaatnya. Manusia seperti ini memang gak ada manfaat. Dia menyakiti, dia merusak dirinya sendiri dengan apa yang dia lakukan. Dan di antara tanda akhlak, khususnya dalam thalabul ilm, yang sangat penting apa jamaah? Apa jawab? Siapa yang? Ini penting sekali. Jamaah. Ya jamaah. Membela kehormatan gurunya. Ya. Meskipun gurunya salah, bukan membenarkan kesalahannya, bukan. Tapi kemudian tidak sibuk kemudian membahas keburukan. Siapa di antara kita yang tidak selamat? Siapa di antara kita yang selamat dari keburukan? Enggak ada. Semuanya tidak ada yang selamat. Termasuk mereka-mereka yang menyampaikan ilmu kepada antum-antum. Kepada kita semuanya. Ya. Dan itu di antara tanda keberkahan ilmu seseorang, kata para ulama. Dan Allah atau Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ini sebagai pengingat terakhir dari ana jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu sabda Rasulullah SAW ketika Rasul mengatakan, "Man dzabba an dzikri aw an irdi akhihi bil ghibah." Barang siapa yang melindungi, menjaga, dzabba itu mengusir, menghilangkan, guna menjaga sesuatu, itu namanya dzabba. Seperti ada lalar, kalau mau ke makanan kita ngapain? Itu namanya dzab. Supaya makanan ini tidak kotor. Dan Nabi mengatakan, man dzabba an irdi akhihi bil ghibah, mereka-mereka yang melindungi kehormatan saudaranya ketika saudaranya tidak ada. Bukan di depannya. Kalau di depannya bisa jadi ada keinginan lain. Tapi kalau nggak ada, itu yang menunjukkan bahwa kita mencintai saudara kita. Orang yang nggak ada, kita bela kehormatannya,
kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Maka menjadi hak Allah atau wajib atas Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk membebaskan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pantas kemudian mendapatkan pembelaan ini adalah orang-orang yang memberikan, mengajarkan kepada kita ilmu. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas waktu yang sedikit panjang, jamaah rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang singkat ini memberikan faedah dan manfaat ya untuk hadirin sekalian, khususnya untuk diri Anda sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara mereka-mereka yang diberikan manfaat dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan Rasul SAW bersabda, berdoa kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami dari ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Hadani Allah wa iyyakum. Dan Anda cukupkan wasiat atau nasihat Anda sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.